Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali bersama saya dengan Bang Jako yang mengampu channel Jalan Kodim. Kali ini saya mencoba untuk ngobrol tentang makom takwa. Di edisi video saya sebelumnya, saya pernah mengupas tentang misteri orang beriman ya. Jadi di situ saya mengatakan bahwa ternyata orang beriman itu adalah mereka yang sudah masuk ke alam kodim ya. Jadi saya mulai membahas tentang yang pertama itu adalah makom Islam. Jadi makom Islam yang saya maksud di situ bukan sebagai agama yang formal ya, salah satu nama agama di Indonesia bukan, tapi itu adalah situasi kejiwaan atau situasi kebatinan di mana seseorang sudah berserah diri secara total, menyerahkan diri secara total itu, tunduk patuh dan terpimpin ya. Dalam secara etimologis kan Islam memang kan artinya berserah diri ya, dan Islam itu bukan disebut hanya di kitab Al-Quran aja atau di zaman Nabi Muhammad ya. Kalau kita telusuri Al-Quran itu mulai dari zaman Nabi Ibrahim ya, di situ ada disebut juga kata Islam. Nabi Musa, bahkan di zaman Nabi Isa pun itu ada berserah diri semua ya, tunduk patuh dan terpimpin ya. Nah kemudian masuk kepada makom iman. Jadi ternyata iman itu adalah sebuah situasi di mana di situ ada sebuah sistem ya. Jadi Islam ini, orang yang sudah berislam ini tuh harus, kalau mau beriman itu harus masuk ke dalam sebuah situasi di mana di situ semua tersistem ya. Nah, di situ saya jelaskan bahwa harus ada sebuah proses yang dilewati untuk masuk ke dalam situasi iman itu, beriman. Karena sebenarnya yang namanya beriman itu masuk dalam jalan kodim ya. Dia masuk dalam jalan kodim, masuk dalam jalan kodim di situ. Karena di kodim itu nanti ada sebuah sistem ya. Artinya ketika orang mau melakukan bertemu dengan Sang Maha Rohani ya, dia harus masuk ke alam rohani. Untuk masuk ke alam rohani maka dia harus mengaktifasi rohaninya, dan proses aktivasi rohani itu harus melalui proses penanaman nur iman dan nur kitab ya. Aktivasi rohani harus melalui seorang guru rohani ya, dimana guru rohani ini harus melalui tali jasmani seorang guru pembimbing jasmani ya. Jadi prosedurnya seperti itu ya. Nah setelah aktivasi rohani kemudian diaktifasi, disitulah kemudian kita masuk dalam situasi yang namanya beriman ya. Nah tujuannya orang beriman itu sejatinya adalah untuk menuju ke makom takwa gitu ya. Nah jadi ini yang harus saya coba perjelas lagi, bahwa yang pertama tadi adalah tahapannya adalah Islam ya. Islam kemudian masuk kepada tahapan beriman. Nah di beriman ini kalau kita coba belajar literatur itu kan ada namanya rukun iman. Nah ternyata yang diimani di situ sebenarnya adalah semua kodim ya. Iman kepada Rasul, iman kepada Allah ya, Allah itu maha kodim ya. Kemudian iman kepada Rasul. Nah Rasul itu pun itu kodim, Rasul kodim juga
kemudian beriman kepada kitab-kitab ya. Itu pun juga kitab kodim ya, karena dikatakan bahwa ya kita harus mengimani kitab-kitab sebelum kitab Quran itu sendiri ya. Jadi harus diimani itu. Makanya kalau yang diimani adalah mushaf-mushafnya ya, di situ kan banyak perbedaan ya, banyak perbedaan berdasarkan situasi dan situasi zamannya gitu ya. Makanya yang sebenarnya yang kita imani itu adalah kodimnya, kitab kodimnya ya. Kemudian beriman kepada akhirat, meyakini adanya akhirat. Nah, meyakini adanya akhirat itu artinya bahwa kita percaya bahwa akhirat itu ada, bukan setelah kita mati gitu ya, setelah mati secara jasmani. Karena sejatinya kan akhirat itu sebenarnya sudah ada saat ini. Jadi kita itu disuruh mempercayai bahwa akhirat itu adanya saat ini ya. Dan kita harus bisa masuk ke akhirat itu gitu. Karena untuk meyakini sesuatu itu kita harus mengalami dulu ya. Kalau yang sekarang ini kan rata-rata mengatakan bahwa akhirat itu setelah kita mati gitu kan, seperti itu ya. Jadi kita disuruh meyakininya, tetapi kan kita belum mengalami, kita belum membuktikan. Berarti kan kalau seperti itu bahasanya, berarti kita disuruh meyakini sesuatu yang belum kita percaya sepenuhnya ya. Jadi keyakinan itu mestinya ya dibuktikan secara baik secara empiris maupun secara mengalami langsung gitu. Dari situlah kemudian muncul yang namanya keyakinan akan alam akhirat ya. Artinya ketika kita sudah meyakini secara hakul yakin ya. Nah ini hakul yakin, kan ada cuman yakin saja, kemudian ainul yakin ya, baru hakul yakin. Hakul yakin itu artinya kita sudah membuktikannya sendiri gitu, kita udah mengalaminya. Makanya ketika dikatakan bahwa kita meyakini hari akhirat, itu sebenarnya artinya kita sudah mengalami alam akhirat itu ya, atau alam kodim itu, atau alam rohani ya. Alam kodim, alam rohani, alam akhirat itu sama ya. Nah, untuk meyakini bahwa akhirat itu ada ya, kita harus meyakininya. Alam akhirat itu kan alam kodim ya, alam baqa ya, kekal ya. Saya selalu mengatakan bahwa ya alam dunia itu dilingkupi oleh akhirat. Ibarat sebuah garis ya, dunia itu adalah titik dan garis itu akhirat. Jadi akhirat itu melingkupi dunia. Nah, untuk masuk ke akhirat itu kan ada metodologi ya, metodologinya harus mati dulu ya. Tapi ketika kita masih hidup berarti itu yang disebut sebagai mati hakikat, mutu qobla anta mutu, sebagaimana yang dijelaskan oleh baginda Nabi ya. Nah apa namanya, jadi dalam situasi iman itu semuanya berada di alam kodim. Meyakini hari akhirat berarti akhirat itu berada di alam kodim kan gitu. Nah, meyakini Rasulullah itu adalah guru rohani di alam akhirat, di alam rohani ya. Allah pun ada di alam kodim karena dia adalah maha kodim. Jadi untuk menemukan Allah ya, itu harus masuk di alam kodim ya, tentu melalui pembimbing atau guru rohani ya. Jadi mulai dari iman kepada Allah yang maha kodim ya. Kalau bahasanya di Al-Fatihah, Maliki Yaumiddin ya, raja di akhirat tertinggi, berarti dia ada di akhirat, dia raja di situ, dia yang maha di situ ya. Nah, kemudian beriman kepada Rasulullah yang dimaksud Rasulullah itu adalah utusan Allah, dia di alam kodim juga
Rasulullah utusan Allah di alam qadim ya. Hanya saja kemudian dia akan mewujud di alam baharu gitu. Jadi Muhammad, ada Nabi Muhammad, ada Rasul Muhammad. Rasul Muhammad itu di alam qadim ya. Nabi Muhammad secara fisik dia di alam baharu. Di alam baharu dia selalu punya keterbatasan gitu. Nah, makanya kan Rasulullah itu sejatinya kan tidak pernah mati ya. Ketika Nabi Muhammad meninggal, maka akan muncul pelanjutnya, seterusnya, karena harus Rasulullah itu kan harus terwadahi di alam baharu, karena hanya dengan lewat itulah kemudian kita bisa tersambung kepada Rasulullah itu ya. Setelah iman kepada Rasul Allah, kemudian beriman kepada kitab-kitabnya ya. Nah, kitab-kitab di sini adalah tentu semua agama yang sebelumnya juga punya kitab. Agama yang sebelumnya kan kitabnya juga sama, dari sumbernya sama dari yang Maha Qadim ya. Hanya secara baru dia berbeda, tetapi kita disuruh mempercayainya, meyakininya ya. Nah, makanya itu harus di alam qadim ya, karena disitulah kemudian yang baharu tadi itu bisa menyatu. Kalau enggak, kalau masih di alam baharu tentu akan selalu ada kontradiksi, selalu ada pertentangan gitu. Makanya kan jangan heran saat ini kan banyak tuh ya konten-konten yang saling berdebat tentang isi kitab masing-masing ya. Yang penganut, yang kelompok yang satu menyalahkan kitab yang kelompok yang lain, demikian pula sebaliknya. Itu nggak bakalan ada habisnya ya. Itu di alam baharu. Kitab yang satu diturunkan di zaman yang berbeda dengan kitab yang lain, tentu ada situasi yang membedakannya gitu. Nah, makanya ya tidak bakalan bisa ketemu. Yang bisa mempertemukannya adalah di makna kodimnya ya. Makna kodim inilah yang kita disuruh mengimaninya gitu. Nah, jadi ya seperti misalnya di setelah iman itu kan kemudian orang yang beriman itu tujuannya adalah bagaimana mencapai makom takwa kan. Nah, ini di Al-Baqarah kan dijelaskan ya tentang orang-orang beriman itu, bahwa nih kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan di dalamnya sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, yang mana yang dimaksud orang-orang bertakwa? Di sini dijelaskan di ayat ketiga, yaitu orang-orang yang beriman kepada yang goib. Nah, itu tadi yang goib itu adalah yaitu tadi alam akhirat kan. Kemudian yang melaksanakan sholat, menginfakkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka. Kemudian dilanjut di ayat 4, dan mereka yang beriman kepada kitab yang diturunkan kepadamu ya, dalam yang itu kitab Quran dan kitab yang telah diturunkan sebelum engkau. Nah, ini serta mereka yakin akan adanya akhirat. Jadi dalilnya ada ya, dalilnya ada. Jadi ini sebenarnya orang beriman itu menuju kepada makom takwa tadi ya. Nah, untuk menuju kepada makom takwa itu ya, yaitu adalah itu tadi bagaimana mengimani, salah satunya mengimani kitab-kitab sebelumnya, kemudian mengimani adanya akhirat gitu. Jadi setelah kita masuk dalam situasi beriman tadi, maka kita yang selanjutnya perjalanan kita adalah perjalanan menuju kepada makom takwa ya. Nah, makom takwa ini di situ yang dimaksud adalah mempercayai alam akhirat ya. Nah, alam akhirat berarti untuk mempercayai atau meyakini secara hakul yakin kita harus bisa mengalaminya itu. Jadi kan setelah rohani kita diaktifasi, disitulah kemudian kita memulai ya perjalanan itu, sampai kemudian kesadaran kita mencapai sebuah
situasi dimana kita menyadari bahwa ternyata alam akhirat itu saat ini gitu, sehingga kemudian muncul sebuah keyakinan secara hakul yakin bahwa akhirat itu sekarang ya. Nah, di alam akhirat itu, di alam rohani itu, disitulah terus kemudian kita melakukan perjalanan rohani. Tujuan kita adalah bagaimana bisa bertemu dengan Sang Maha Rohani, bagaimana bisa berkekalan dengan Sang Maha Rohani ya. Oke guys, sementara itu dulu, nanti kita akan lanjut lagi lebih mendalam tentang kajian ini. Oke, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.